Halo, selamat datang di El Kasus Mbak aku Elsaf. Dan hari ini aku ingin membahas satu kasus di mana kasus ini juga baru-baru ini sangat viral di media sosial. Tapi sebelumnya aku mau menyampaikan terima kasih buat kalian yang sudah subscribe akun channel YouTubeku. Ya nggak apa-apa lah ya, pelan-pelan berkembang gitu kan. Dan maaf kalau misalkan hari ini aku emang sering banget membuat konten short sih memang. Karena ya asik aja gitu Rek. Mungkin nggak usah terlalu panjang basa-basi ya gitu. Kali ini aku ingin membahas satu kasus di mana kasus ini tuh sangat menyedihkan gitu. Ada salah satu bos rental mobil yang di masa masyarakat atau di masa warga hingga meninggal dunia. Gimana kronologi ceritanya dan gimana kasusnya? Nggak perlu basa-basi lagi, berikut ini adalah ceritanya. Kasus ini itu terjadi di Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Korban berinisial BH umur 52 tahun, pemilik rental mobil. Dan Pak BH ini tuh nggak sendirian, ada 3 teman lainnya yang juga menjadi korban pengeroyokan saat itu. Dan tersangka penyewa mobil itu berinisial AG. Jadi kronologi awalnya itu terjadi pada November 2023. Ada bos rental mobil yang menyewakan mobil Honda Mobilio ya itulah, kepada inisial AG. Dan kemudian mereka membuat kesepakatan bahwa si AG itu menyewa mobil dengan jangka waktu selama 2 bulan dengan per bulannya sekitar 6 juta rupiah. Nah, menurut informasi, sebelumnya si AG ini juga pernah menyewa mobil di situ. Namun kemudian menyewa lagi selama 2 bulan tadi itu. Singkat cerita, saat itu Pak BH berusaha menghubungi penyewa karena masa sewanya itu sudah habis. Namun pihak penyewa itu nggak memberi jawaban apapun. Dari situ akhirnya Pak BH itu merasakan kejanggalan dari penyewa mobil itu. Dan untungnya di dalam mobil itu sebelumnya sudah dipasangi GPS. Pada saat dicek, akhirnya terdeteksilah bahwa mobil itu ada di wilayah Banten. Kemudian korban itu bergerak ke lokasi keberadaan mobil tersebut. Dan saat itu korban itu mendapati mobilnya sudah berganti plat. Namun Pak BH itu nggak langsung bertindak. Dengan kebaikan beliau, Pak BH itu masih memberikan surat somasi atau peringatan ke alamat penyewa. Namun karena dirasa nggak ada respon apa-apa dari penyewa itu, akhirnya korban membuat laporan polisi terkait dugaan penggelapan mobil di Polres Metro Jakarta Timur, yaitu pada akhir Februari 2024. Singkatnya, korban itu kembali melacak keberadaan mobilnya yang sudah dipasangi GPS tadi. Dan terlihat posisi mobilnya itu wis berada di desa Sumber Soko, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Dan menurut Bapak AKBP Armunanto, korban itu sebelumnya sudah melaporkan, namun pada saat itu korban berinisiatif sendiri. Pak Armunanto mengatakan korban mengajak temannya yang berprofesi sebagai supir angkot untuk mencari mobilnya. Dengan sebelumnya korban itu menawari upah senilai 500.000 jika mobil miliknya bisa dibawa pulang. Dan pada saat itu korban dan 3 temannya akhirnya mencari keberadaan mobil itu. Nggak berselang lama dari itu, akhirnya korban menemukan mobilnya yang terparkir di rumah milik tersangka AG. Dan kemudian Pak BH langsung membuka mobil dan mengendarai mobil itu dengan kunci cadangan. Oh iya, ada yang lupa sih ya, bahwa sebelumnya korban dan ketiga temannya itu mengendarai mobil Sigra. Nah itulah ya. Nah, dari situlah akhirnya hal yang sangat menyedihkan itu terjadi. Entah dari tersangka yang mana, intinya ada salah satu warga yang meneriaki maling hingga warga lainnya juga ikut meneriaki maling. Dan terjadilah penganiayaan dan pengeroyokan itu. Dan atas kejadian itu, keempat korban itu mengalami luka yang cukup parah dan naasnya Pak BH selaku pemilik rental meninggal dunia dan mobil milik Pak BH dibakar. Sedih juga ya, beliau yang punya mobil, beliau juga yang menjadi korban. Dan berikut ini ada beberapa fakta soal kasus ini. Fakta pertama,
Dilansir dari Detik Jateng Minggu 16 Juni 2024, polisi itu berhasil menangkap 10 pelaku yang terlibat dalam pengeroyokan itu dengan perannya masing-masing. Fakta kedua, ternyata dari keenam pelaku itu ada yang berusaha dan sempat bersembunyi di hutan atau kebun-kebun. Jadi mereka tuh berusaha menghindari pencarian polisi mungkin ya. Fakta ketiga, menurut media Indonesia, setelah kejadian ini ramai banget media sosial yang mengunggah dan kemudian itu memperbincangkan lokasi kejadian di desa tersebut. Diduga bahwa desa itu adalah kampung penada. Namun sekali lagi, ini adalah dugaan dan polisi masih menyelidiki lebih lanjut soal berita ini. Jadi kita tunggu update terbarunya. Dan itulah kasus hari ini. Maaf kalau misalkan ada yang belum lengkap atau salah dalam penyampaiannya, silakan diluruskan di komentar. Dan gimana menurutmu menanggapi kasus ini? Silakan kalian komentar di bawah, sing wake nggak masalah lah ya. Dan maaf juga kalau misalkan aku banyak mengunggah video short ya, karena memang aku lagi ujian rek gitu, jadi aku harus belajar dan aku ya kerja pisan, jadi kudu bagi-bagi waktu nih. Tapi sekali lagi jangan pergi dari channelku rek ya, tetap subscribe kalau misalkan yang belum subscribe, dan aku akan terus upload video panjang di El Kasus. Dan semoga kedepannya aku akan membahas kasus-kasus yang lebih detail lagi dan mudah dipahami. Maaf kalau penyampaiannya tuh masih kurang cek gitu karena aku masih belajar. Dan maaf juga thumbnailnya juga seadanya karena memang aku di sini hanya memberikan berita terupdate saja. Dan sajane ya enggak sih, males saya ngedit thumbnail ngono ya. Mungkin itu aja ya, dan terima kasih buat kalian yang wis nonton subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih tak dongakno, semoga kalian sehat-sehat dan jangan lupa follow akun IG mbek TikTok rek, meskipun di sini bodoh sih. Mungkin itu aja lah ya, aku capek lah ngomong terus sebenarnya rek, karena aku suwi-suwi makin belibet makin gak jelas. Matur nuwun wis nonton channelku, sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya. Pada saat itu dicek akhirnya terdeteksi lah. Oh iya, ono sing lupa ya, ada yang lupa bahwa sebelumnya itu bahwa sebelumnya korban dan 3 teman lainnya itu menghindari. Nah, dari situlah akhirnya hal yang sangat menyedihkan itu terjadi. Entah dari tersangka yang mana intinya, entah dari tersangka yang mana. Oh iya, ada yang lupa. Korban sama oh iya, ada yang lupa tadi itu. Korban sama Oh iya, ada yang lupa. Kalau sebelumnya korban sama ketiga temannya itu mengendarai mobil Sigra ya. Jadi mereka itu berangkat dengan rombongan pakai mobil Sigra gitu lah intinya ya. Nah, kita kembali lagi. Kita kembali lagi ke kasusnya ya.